sedang melakukan aktivitas nelayan menjaring ikan. Oke sahabat berdesa, hari ini saya ada di salah satu lokasi yang secara landscape luar biasa amazing ya. Saya ada di Sumba Tengah, tepatnya di Desa Kondamaloba. Ini adalah Pantai Kondamaloba. Anda bisa lihat ini adalah sisi selatan dari wilayah Pulau Sumba, khususnya di Sumba Tengah ya. Akses dari Anakalang atau ke kota Sumba Tengah sampai Pantai Kondamaloba kurang lebih waktu 1,5 sampai 2 jam perjalanan, dan luar biasa. Jadi secara landscape ini merupakan potensi yang tersembunyi yang menurut saya sangat amazing. Anda bisa lihat gugusan pulau-pulau yang ada di depan Pantai Kondamaloba yang seringkali oleh pemerintah daerah menyebutnya sebagai Pantai 5 Bidadari. Nah, wisata pantai ini menurut saya secara landscape memiliki arsitektur alam yang sangat mendukung jika dikembangkan menjadi salah satu destinasi unggulan untuk pengembangan kawasan pariwisata minat khusus. Jadi sekali lagi, pengembangan kawasan pariwisata minat khusus, kita tidak perlu merubah secara makro, secara maksimalis dalam arsitektur landscape alamnya, tapi cukup mengintervensi atraksi, kemudian akomodasi yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata. Kita lihat. Nah, ini salah satu misalnya yang bisa kita kembangkan, bagaimana menyediakan alat tangkap jaring yang bisa disewakan, itu menjadi bagian dari atraksi pariwisata. Sekali lagi, pengembangan kawasan wisata minat khusus. Skema kerjasama yang paling penting persiapan oleh desa dan pemerintah daerah adalah kelembagaan pariwisata itu dulu, ya. Kelembagaan dan manajemen pengelolaannya menjadi prasyarat utama, sehingga di dalam bisnis plan perencanaan pariwisata, sekali lagi, lokusnya adalah bagaimana mengoptimalisasi landscape bentang alam dari Pantai Kondamaloba. Oke, itu sahabat berdesa, ya. Oke. Aktivitas nelayan warga sekitar Pantai Kondamaloba melakukan aktivitas penangkapan ikan menggunakan jaring. Luar biasa suasana senja sore menjelang senja. Jadi sekali lagi bahwa gagasan besar berkaitan dengan bagaimana memanfaatkan landscape bentang alam kawasan ini, saya kira perlu upaya yang serius secara kelembagaan, penataan kelembagaan dan promosi dengan misalnya berbagai model, menciptakan model daya tarik sehingga wisatawan bisa datang ke sini, tetapi juga memberikan efek domino bagi kehidupan masyarakat sekitar kawasan. Saya ingin nanya, ini ada 2 pengunjung, bagaimana tanggapan Anda soal landscape bentang alam kawasan pantai ini? Saya jujur baru pertama kali di Ya. Tanah Sumba, dan menurut saya bentang alamnya eksotis kalau bisa dibilang. Dan karena kebetulan saya tinggal di Jawa, menurut saya laut-laut di Jawa itu beda ya secara topografinya, karena di sini laut kemudian langsung bertemu sama bukit-bukit terus gunung, jadi kita bisa melihat hamparan
Oke. jadi Apa ide yang apa ide yang bagi Anda sebagai pengunjung melihat dengan landscape bentang alam pantai Kondamaloba ini yang begitu luar biasa? karena menurut saya pantai ini masih cukup private ya, dan aksesnya lumayan terpencil, walaupun secara akses jalan sudah memadai untuk dilewati. Jadi alangkah lebih baik mungkin kalau misalnya ini diberikan fasilitas lah, diberi fasilitas yang lebih memadai, artinya dilengkapi fasilitas untuk pariwisatanya, kemudian dan bagus banget kalau misalnya di sini mungkin kita bisa sambil camp gitu ya. Oke, jadi wisata camping ground atau apa istilahnya ya, fasilitas maksudnya tadi seperti akomodasi, bisa menyediakan fasilitas tempat berkemah ya. Benar. Dan paling utama fasilitas ini ya, fasilitas utama untuk pariwisata ya. Ya. Seperti Sewa perahu, pinisi, alat pancing, alat tangkap, penginapan dan MCK. Oke. Satu kata buat Pantai Kondamaloba. Eksotis. Oke. Kalau mbaknya satu kata buat Pantai Kondamaloba. mantap. Mantap. Oke. Itu tadi obrolan saya dengan dua pengunjung dari Jogja ya, mengunjungi pertama kali ke Pantai Kondamaloba. Salam berdesa. Oke. Permisi Bapak ya. Oh tidak apa-apa. Oh putus rantai. Tapi aman tuh Bapak. Ayo, numpang lewat dulu yuk. Kita sudah sampai di Pantai Kondamaloba. Nah, di depan itu sudah negara lain. Serius? Iya. Hah? Oh, ada yang pukat ikan. Ini Pantai 5 Bidadari ya? Ini salah satu destinasi ada Bapak dia kenapa? Hah?
Sore Bapak. Bapak tinggal di sini kah? Biasanya tangkap ikan? Biasanya tangkap ikan. Tapi hari ini ada dapat ikan tidak? Tidak turun. Oh, tidak turun. Oh, saya pikir ada tangkap ikan, rencana mau beli bakar di sini toh? Mau panggang di sini. Tapi dorang biasanya ada mancing di sini. Apa? Pukat? Oh. Oh, datang pancing di sini. Oh. Lain di Meloka, lain di sini. Tapi kalau di sini ada berapa warga yang tinggal di sini, Bapak? Lumayan. Oh, kampung. Sebelah sini ada kampung. Oh, berarti ini masuk desa Konda Meloba. Oh. Ini Konda Meloba di sebelah di cabang tadi. Oh, cabang tadi itu Melobanya. Tapi satu wilayah administrasi desa Konda Meloba. Oh. Bapak sudah berapa tahun tinggal di sini? 3 tahun. 3 tahun. Kita hanya datang mencari. Ya. Datang mencari. Tapi Bapak asli dari Flores. Sama, saya dari Flores. Flores mana, Bapak? Lembata. Lembata. Saya Manggarai. Rumah Aduh. di Taman Mas. Saya dengan salah satu warga yang bertempat tinggal atau menghuni wilayah pesisir pantai Konda ini. Beliau dari Flores. Nah, pantai ini luar biasa menurut saya, punya potensi wisata, dan saya kira kalau dikelola dengan menjadi wisata khusus, minat khusus ya. Selain keindahan alam, minat khusus maksudnya adalah untuk mancing, wisata mancing. Tinggal pemerintah daerah menyediakan fasilitas seperti speedboat bisa disewakan, alat pancing bisa disewakan, yang bisa kerjasama dengan pemerintah desa atau BUMDes. Saya kira ini sesuatu hal yang menarik. Sekali lagi bahwa tidak harus merubah desain infrastruktur alamnya, akan tetapi cukup menyediakan akomodasi, misalnya bagaimana penginapan, akses jalan, lalu kemudian fasilitas abstraksi tambahan yang bisa digunakan atau dimanfaatkan oleh para wisatawan yang tadi. Misalnya tadi ya, wisatawan minat khusus dengan memanfaatkan potensi alam laut tadi yang bisa untuk mancing. Saya kira ini sesuatu yang menarik untuk dikembangkan, dikelola oleh pemerintah daerah bersama masyarakat desa, yang tentu secara kelembagaan bisa dikelola melalui badan usaha milik desa. Jadi mendefinisikan dalam konsep pariwisata yang berbasis alam, khususnya pantai begini ya, cukup mempersiapkan pada aspek kelembagaan, penataan aspek kelembagaan kepariwisataan desa melalui BUMDes tadi itu, lalu diikuti oleh bagaimana kesiapan infrastruktur. Sebenarnya tidak perlu mewah-mewah ya, misalnya tadi minat khususnya adalah mancing, maka kemudian infrastruktur yang persiapan adalah bagaimana perahu, sampan dan lain-lain itu bisa difasilitasi, disediakan, dan tentu itu sewa alat pancing. Nah, untuk tambahan-tambahan di darat, Anda bisa membangun konsep penginapan yang sederhana saya kira, karena orang akan lebih banyak stay on sea, jadi lebih banyak di laut ya. Misalnya dengan struktur desain bangunan-bangunan ala nelayan demikian ya, seperti di atas sana bisa digunakan, tentu dengan harga yang terjangkau untuk memudahkan para wisatawan berkunjung, tentu secara bertahap. Konsepnya tumbuh kembang, mengembangkan wisata. Tidak bisa kita simsalabim lalu kemudian kita mengembangkan dengan budget yang begitu maksimal ya, yang begitu banyak, tetapi kemudian kita gagal dalam mengelola aspek kelembagaannya. Demikian dari kami, saya kira sahabat berdesa, semoga video kali ini memberi manfaat buat masyarakat sekitar kawasan Konda Meloba, lalu kemudian masyarakat Sumba Tengah, pemerintah daerah, dan stakeholder terkait agar di dalam merencanakan pengembangan kawasan wisata pantai Konda Meloba ini merujuk pada optimalisasi landscape, bentang alam yang dimiliki oleh kawasan di desa Konda Meloba ini, lalu kemudian penambahan ya akomodasi dan infrastruktur tambahan tadi berkaitan dengan tadi soal perahu, speedboat, kemudian alat mancing, kemudian ada rest area yang bisa disediakan menjadi bagian dalam konsep integrasi pengelolaan kawasan wisata bahari dan minat khusus tadi. Itu mengantar dari kami, semoga sahabat berdesa semua mendapatkan inspirasi dalam proses pengelolaan kawasan ini. Jangan lupa komen, like, dan
subscribe, follow terus kami di Lembaga Strategi Nasional ya. Jaga Desa Bela Indonesia. Salam berdesa. Ini salah satu view terbaik untuk melihat senja di kawasan pantai Kondamaloba. Ya. Oke. Ini view terbaik, salah satu view terbaik untuk melihat senja di pantai Kondamaloba. Dan bersusah hati, air matamu berlintas, intannya. Jadi ini akses ke pantai Konda, ini ke Maloba ya. Jadi di sini bisa sangat keren sekali untuk menikmati senja di kawasan pantai Konda Maloba. Oke, nengok ke sini. Hei, semua bertiga. Oke. Ray. Foto. Sambil video. Oke, sip. Kita mulai. Ya. Oke, terima kasih Pak Sekdes, Pak Yanto dari Dinas PMB, kemudian dengan Om siapa? Om Domi juga dari Dinas PMB. Yang pertama izin koordinasi kami dari Lembaga Strategi Nasional yang kemudian juga menjadi rekanan atau mitra dari Dinas PMB Kabupaten Sumba Tengah yang diberi kepercayaan untuk melakukan sebuah pekerjaan menurut saya ini sangat penting dan bagian dari tindak lanjut beberapa kegiatan agenda tahun sebelumnya ya yang berkaitan dengan musyawarah antar desa dalam rangka kawasan pedesaan, pembentukan kawasan pedesaan. Nah, hari ini memang kita niat datang ke sini selain melakukan koordinasi, yang pertama untuk menentukan titik koordinat ya di kawasan desa Kondamaloba terkait dengan penyusunan peta kawasan pedesaan, peta potensi kawasan pedesaan. Karena memang kita sebelumnya belum pernah ketemu ya, jadi karena Pak Sekdes baru di sekitar 2021 ya, tim LSM ke sini untuk memfasilitasi proses MAD musyawarah antara desa dalam rangka pembentukan kawasan pedesaan. Jadi sekaligus kedua kita mengundang nanti kepala desa juga bisa hadir nanti di tanggal 31 hari Selasa besok di Aula Dinas PMB. Nah, di dalam forum besok tentu Pak Sekdes bisa koordinasi dengan Pak Kades terkait dengan kegiatan ini dalam hal membantu kami pemerintah daerah dan LSM untuk menyusun peta kawasan pedesaan ya. Jadi sekali lagi keterbukaan soal persoalan potensi yang apa ada di sini itu menjadi kata kunci ya. Karena ini beda dengan kami menyusun peta administrasi desa. Ya, ini adalah peta potensi desa. Karena peta yang administrasi yang secara geografis sudah disusun oleh BIG, Badan Informasi Geospasial. Tetapi ini kita mencoba mengkombinasikan bahwa penyusunan peta potensi desa dengan pendekatan kawasan pedesaan ini menjadi alat, menjadi instrumen bagi seluruh desa-desa 65 plus 7 desa pemekaran baru pada saat mereka teman-teman desa menyusun musyawarah antar desa maupun musyawarah desa, penyusunan RKPD dan APBD itu sudah punya alat pandu ya. Oh, ternyata desa saya Kondamaloba potensinya ini. Desa di atas tadi apa? Desa sebelum kita masuk Okawacu misalnya, itu dia punya potensi apa, sehingga nanti cukup dengan melihat peta kawasan dan peta potensi desa dan oh kita punya sinergi hubungan yang baik dalam soal misalnya apakah potensi pertaniannya, perkebunannya, pariwisatanya atau lain-lain. Nah, sehingga itu menjadi alat atau instrumen, tidak lagi berdasarkan pilih pendapat masing-masing ego sektoral. Nah, kita mau minimalisir itu. Jadi maksud kedatangan kami diminta oleh Dinas PMB untuk mengkomunikasikan dan mengerjakan hal tersebut ya. Saya kira ini prosesnya cukup panjang ke depan. Kami memang punya waktu 2 bulan sampai 3 bulan. Tetapi setelah itu akan ada proses tahapan berikutnya, yaitu bagaimana meregulasi ini menjadi sebuah kebijakan ya, sehingga itu bisa digunakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sumba Tengah dan juga oleh masyarakat desa, sehingga ke depan
harapan kami dari Lembaga Strategi Nasional yang menjadi rekomendasi untuk pemerintah daerah Kabupaten Sumber Tengah, bagi siapapun, desa manapun ya, pada saat menyusun musdus dan musdes, pedoman pertama yang harus dibuka itu adalah peta kawasan potensi desa. Itu rujukan. Jadi kita semua bisa baku tunjuk, oh ini potensi ini sudah titik koordinatnya, ini nih yang menjadi sumber informasi pertama. Yang kedua, bagi SKPD atau dinas manapun, pada saat mereka musrembang menyusun rencana kerja pemerintah daerah, ini juga bisa menjadi sumber inspirasi pada saat mereka menyusun program kegiatan di dinas masing-masing. Apakah itu dinas pertanian, peternakan, pariwisata, dan lain sebagainya. Ini yang maksud tujuan, kenapa kemudian dinas PMD atau pemerintah daerah, bupati penting mendorong ini sebagai sebuah hal yang sangat strategis dalam hal percepatan pembangunan kawasan pedesaan. Kami dari LSN tentu memberikan apresiasi kepada Bapak Bupati Sumber Tengah, Dinas PMD, Kepala Dinas yang merespon ini menjadi sebuah gagasan yang menurut saya sangat penting dan sifatnya berkelanjutan. Sehingga nanti pasca ini memang hasil FGD besok tentu hanya kita ingin mempertahukan sekaligus memverifikasi data-data hasil MAD yang sudah dilakukan tahun kemarin. Itu saya kira Pak Sekdes. Mungkin Pak Sekdes ingin ceritakan sendiri apa kira-kira potensi di desa Pondok Maloba ini. Ada dua. Ya. Satu, yang pertama itu tentang perikanan, kedua itu pertanian. Itu yang menjadi potensi Desa Pondok Maloba. utamanya kami Desa Pondok Maloba. Nah, dengan sekarang adanya pariwisata sekarang untuk pembangunan di sini, itu kita lihat di titik petanya itu memang Desa Pondok Maloba ini prioritasnya pariwisata. Tapi potensi yang ada di Desa Pondok Maloba itu contohnya laut. Tapi bukan warga atau bahkan bukan asli Desa Warga Pondok lokal. Maloba yang kelola atau yang dapat hasilnya itu bukan dari Desa Pondok Maloba yang dapat hasil itu, tapi bahkan dari kabupaten lain. Contohnya Sumba Barat, bahkan juga dari luar pulau Sumba juga ada yang datang ngebom ikan. Bom ikan di sini malah. Tapi secara pengetahuan warga sekitar sini bisa. Secara pengetahuannya itu bernelayan sangat. Potensi mereka, kemampuan mereka itu ada. Artinya mayoritas di sini juga nelayan juga. Mayoritasnya itu hampir sebagian masyarakat di Desa Pondok Maloba khusus di pantai itu nelayan. Nelayannya sekitaran sini, bahkan juga di luar sini. Nah, hasil tangkap itu dibawa kemana? Hasil tangkapnya itu kami terkadang kalau tidak hasilnya tidak terlalu banyak, kami mungkin jualan sekitar Kita sini. saja. Oke. Tadi kan saya sempat jalan ke kawasan Ponda ya. Ini kan Malobanya ya. Ponda Maloba ada dua sisi pantai ini. Sempat ngobrol juga dengan para nelayan sekitar itu. Nah, saya melihat ada dua potensi betul bahwa kalau kita mau menerjemahkan ini sebagai pariwisata, maka harus diintegrasikan. Nanti penting nanti ya. Ini untuk teman-teman bisa merencanakan bahwa pariwisata itu orang jangan direspon atau ditangkap hanya sekedar melihat pemandangan, bukan itu minor, hanya sebagian kecil. Bahwa aktivitas nelayan, tangkap, mancing tadi itu bisa menjadi atraksi pariwisata. Itu yang disebut dengan atraksi pariwisata minat khusus. Nah, saya membayangkan siapapun yang datang melaut ke sini menangkap ikan, maka mereka harus dalam tanda petik menyewa speedboat, perahu, sampang, alat tangkap, ikat, pancing, itu disediakan oleh bumdesnya desa. Nah, ini menurut saya ide-ide sederhana menurut saya yang kemudian tidak butuh biaya banyak. Misalnya, kan banyak nelayan di sini yang punya perahu, punya sampan. Nah, tinggal dititip di bumdes. Jadi boleh disewakan, silakan. Atau kemudian didampingi oleh nelayan lokal di sini, boleh. Bagaimana kontribusinya, bagaimana tarifnya, itu harus dilembagakan. Ini menurut saya. Jadi jangan dilihat bahwa terlalu jauh kalau kemudian kita mempromosikan wisata, orang datang kunjung di sini hanya melihat selesai. Menurut saya ada hal yang menarik kalau kita mau eksplorasi, yaitu wisata minat khusus, yaitu mancing, tangkap ikan dan lain-lain. Itu menurut saya. Tinggal diving, snorkeling, itu kan adalah wisata minat khusus menurut saya, yang ketika orang datang jauh-jauh sini
kalau hanya sekedar lihat pemandangan menurut saya short time, sangat pendek waktu yang digunakan. Tetapi kalau mancing kan orang bisa bermalam, ya, pergi pagi, pergi sore, pulang pagi, atau pergi malam, pulang besok pagi. Jadi tinggal diatur sewanya berapa, alat tangkapnya berapa, ikannya apakah dibawa pulang. Kalau desa yang BUMDes yang membeli lagi, itu kan menjadi sesuatu yang menurut saya tidak perlu intervensi ide yang terlalu besar. Hanya soal bagaimana kesiapan desa di dalam satu kawasan ini nanti melalui BUMDesnya bisa melakukan kerjasama menurut saya. Gimana Pak Sekdes? Memang kami sekarang itu merencanakan bahwa mau bentuk BUMDesnya. Cuman saja sekarang ini perdesnya kita di Desa Ponorogo itu belum terbit. Saat sekarang saya lagi berusaha untuk menyusun peraturan desanya dan akan menyusun juga BUMDes. Oke. Dan alat-alat tangkapnya kemarin itu saya sudah berkoordinasi dengan kabupaten maupun provinsi dan pusatnya, kemarin saya ikut koordinasi untuk minta bantuan minimal alat tangkap ikan, contohnya perahu besarnya 5 ton atau bahkan minimal itu paling besar itu 12 ton. 12 ton gitu. Mini portion. Tentunya perahu lingkar yang 700-an lingkarannya. Dan juga alat-alat pukat biasa, contohnya pukat hanyut, ini apa namanya, alat pengantin nelayan biasa kan. Saya sudah rincikan semuanya kemarin. Oke. Selama ini ada nggak pelatihan dari Kelautan Perikanan tentang bagaimana pengelolaan ikan, alat tangkap dan lain? Kalau kayak Pelatihan secara pelatihan penangkapan ikan ya ada. Cuman saja dari dinas hanya kasih alat tangkapnya hanya dikasih. Tapi pelatihannya kami di Desa Ponorogo itu tidak pernah. Pengelolaan misalnya ikan mau gimana? Oke. Ini bisa menjadi potensi ya, kemarin saya sempat ngotot itu di dinas perikanan, kan ada penyuluhnya. Iya. Ada penyuluhnya. Makanya saya bilang, Pak, penyuluhnya saja ini saya baru kenal. Tapi Pak ini bilangnya kontrol sana, kontrol sini, saya tidak pernah lihat. Kalau Bapak, kalau memang betul penyuluh, berapa orang nelayan di sana? Pasti Pak tahu. Makanya ya. Ini ya bisa kita komunikasikan ke depan. Menurut saya yang paling penting adalah desa mempersiapkan kelembagaan tadi BUMDes, dan programnya itu harus memang fokus dan lokus pada potensi dan tipologi masyarakat. Tipologi menurut saya kebiasaan. Kalau kebiasaan masyarakatnya nelayan, maka program ya itu bagaimana menunjang aktivitas ekonomi bagi nelayan. Kalau tipologi atau perilaku masyarakatnya adalah bertani, cocok tanah, maka program itu saya kira sederhana lah. Desa Kondamuloba ini kan ada yang nelayan, ada yang bertani. Cuma dua itu program 6 tahun ke depan saya kira sektor bisa pecahkan. Dari kemarin itu ada bantuan berupa fiber yang 2 DT, 3 DT, tapi itu tidak maksimal berjalan sampai saat ini karena orang yang dikasih itu dibilang nelayan tidak, dibilang kan soal itu bisa menjadi terkadang soal itu mereka pemerintah di sini kan sebelumnya kami itu kadang dilihat ini orang tetapi dia tidak punya niat mau cuma pas dipajangin aja, datang angin dibawa lari hanyut lah itu. Yang seperti Pak Sarif dan Pak Sekdes sampaikan kita sudah tangkap salah satu tadi itu harus ada pembentukan BUMDes. Selagi belum ada pembentukan BUMDes, BUMD belum bisa terlibat ke dalam. Betul. Ketika ada umpamanya apa yang menjadi kelemahan terkait pelatihan, ketika ada BUMDes itu kami bisa intervensi. Betul, ya. Jangan sampai nanti seolah-olah kami umpama belum ada pembentukan itu, kami tidak punya dasar untuk mau melatih bagaimana? Ya. Ketika kalian sudah bentuk nanti BUMDes, kami siap untuk ya. Ini penting. Jadi Pak Sekdes segera komunikasi dengan kepala desa, dengan BPD untuk segera menyusun kelembagaan dan manajemennya BUMDes. Saran saya merekrut anak-anak muda yang punya progres yang inilah. Memang tujuan kami itu ya mungkin yang kita rekrut itu hanya dua saja. Contohnya yang tadinya itu yang contohnya pertanian ya pertanian. Itu dikasih modalnya. Di perikanan juga contohnya yang melaut, yang benar-benar melaut itu dikasih modal. Nanti kan uang di BUMDes itu supaya jangan ada macet. Ya cuma pinjam doang, tapi tidak ada pekerjaannya kan. Benar sudah itu. Ya tinggal nanti kita bantu set up tata kelola kelembagaannya ya. Nanti saya minta beliau nanti untuk fasilitasi nanti BUMDes khusus di sini, karena beliau 2 bulan di sini sampai perdesnya nanti beliau
siap ini nanti kami siap untuk kesehatan. Ya. Oke, Pak Sekdes. Kami siap. Pokoknya harus semangat bangun desa. Ya. Oke, itu sahabat desa obrolan senja hari di Desa Pondamaloba. Dalam waktu dekat kita akan datang lagi dan akan ketemu di hari Selasa besok di FGD ya. Nanti mohon dilepul Pak Sekdes dan juga Pak Kades untuk diskusi dari itu. Ya. Salam berdesa, Pak Sekdes. Salah. Oke, thank you. Just